Tema khotbah kita pada hari ini adalah bermegah dalam Tuhan. Dan saat ini saya memakai masker, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena memang GRI Jakarta selama kurang lebih sebulan kan menjadi sorotan ya di dalam pengisian oksigen, ataupun banyak wartawan datang ke sini ya untuk bertanya-tanya ke tim aksi kasih pengisian oksigen. Sehingga kita menjadi sorotan, dan juga ada untuk mengantisipasinya, kita harus menjaga dengan ketat protokol. Maka untuk berelasi dengan baik dengan pemerintah ataupun warga sekitar, kita harus menjalankan protokol, termasuk pengkhotbah juga ya, memakai masker. Tidak apa-apa, ini adalah salah satu bagian langsung menjalankan firman hari ini, bermegah dalam Tuhan. Apa sih bermegah dalam Tuhan? Nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, meskipun sulit, meskipun harus pakai masker, meskipun jaga jarak dan banyak kesulitan, kita boleh bermegah dalam Tuhan. Harus bermegah meskipun yang kita lakukan itu sulit. Oke, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh bangun dari tidur kami, dari istirahat kami boleh mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Dan kami juga boleh diingatkan bahwa hari ini adalah hari Sabat, di mana kami mau mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memanggil kami untuk beribadah, baik secara fisik maupun secara online. Kami percaya Tuhan menghargai setiap perbuatan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami ketika beribadah kepada Tuhan, boleh sungguh-sungguh semakin kenal Tuhan, sungguh-sungguh semakin beriman, sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Karena sebenarnya kami lemah, kami berdosa. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya urapi pengkhotbah yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini untuk menyampaikan firman yang begitu kudus dan mulia. Berkati setiap pendengar, Tuhan boleh pimpin hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan di dalam pembahasan kitab Yakobus 1, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita terus melanjutkan pembahasan kita dari Yakobus 1, ayat 9 sampai yang ke-11. Kita akan baca semua ayat bersama-sama dengan membuka suara. Yakobus 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan dari kita semua, bahkan kita semua, mengerti apa artinya nilai uang. Apa itu uang? Uang adalah sesuatu yang sangat berharga, kita butuhkan, bahkan kita bawa kemana-mana uang kita. Mungkin lebih berharga daripada keluarga kita ya. Keluarga kita berharga, kita menghargai mereka, kita mengasihi mereka, tapi tidak sampai segitunya kita bawa-bawa mereka. Tetapi uang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa, karena memang kita bisa bawa. Kalau anggota keluarga kita memang mungkin tidak bisa kita bawa, tidak perlu dibawa, tetapi uang itu merupakan hal yang sangat penting. Bahkan ketika uang itu kita tidak bawa, kita bisa rasa kurang nyaman. Wah, luar biasa ya.
The power of money, ya. The power of money sungguh bisa menggerakkan kita apakah kita rasa aman atau tidak. Lalu bicara soal uang, jumlahnya sedikit atau banyak itu menjadi relatif juga. Misalnya uang rupiah dengan nilai 1 juta itu nilainya sedikit atau banyak. Bagi sebagian orang, bagi keluarga, terutama keluarga suami istri kemudian punya anak, 1 juta itu dia katakan banyak. Tapi bagi para pekerja ya, bagi para pekerja yang baru mulai bekerja, uang 1 juta itu banyak atau sedikit? Banyak. Bagi para mahasiswa dan siswa SMA misalkan, 1 juta itu berapa banyak? Banyak. Seberapa? Ya, harga itu seharusnya berapa? Kita tahu yang mahal seharusnya seperti apa, yang murah seharusnya seperti apa. Lalu akhirnya kita berikan istilah kepada orang yang uangnya banyak itu sebagai orang kaya. Sedangkan orang yang uangnya sedikit itu sebagai orang yang miskin. Wah, ternyata dari uang kita bisa mengenal status orang. Kalau banyak uang, kaya, hebat. Kalau sedikit uang, miskin, kayak kurang mampu, seperti itu ya. Itu bahaya ya, kalau kita tidak berelasi dengan benar kepada uang, tidak mengerti konsep uang yang benar sebagai orang Kristen, itu kita akan mengalami kebahayaan salah konsep. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amerika kita tahu ada Warren Buffett dan juga Bill Gates yang uangnya banyak, kekayaannya triliunan, sangat kaya, dan luar biasa, dikenal oleh seluruh orang bahkan ya, orang kaya. Di Indonesia, saya baru searching, baru lihat-lihat, siapa sih orang kaya di Indonesia? Ada 3 orang kaya, 3 orang terkaya di Indonesia. Budi Hartono, perusahaan bank dan perusahaan rokok. Itu yang orang kaya pertama. Yang kedua, Michael Hartono, adiknya sendiri ya, adiknya Budi Hartono, investasi di bank itu dan juga di perusahaan rokok tersebut. Dan yang ketiga, orang Indonesia keturunan India, namanya Sri Prakas Lohia. Orang India yang lahir di Indonesia, dia melakukan bisnis benang pintal dan petrokimia. Mereka memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, uangnya sangat banyak. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pikir-pikir, apa sih artinya punya uang yang banyak? Apa sih artinya punya uang yang sedikit? Anggap kita punya uang yang banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita menghabiskan uang tersebut? Anggap kita punya 1 triliun yang berarti 1.000 miliar. Ya, anggap 1 tahun kita habiskan 1 miliar. Berarti untuk menghabiskan 1.000 miliar atau 1 triliun, kita perlu waktu 1.000 tahun. Kita tahu bahwa Alkitab mengatakan umur manusia itu hanya sebatas 70, kalau kuat 80 tahun. Itu kata Musa. Bagaimana mau menghabiskan uang miliaran-miliaran itu? Nah, itu pentingnya kita memikirkan tentang kekayaan. Ya. Musa di dalam Mazmur 90 ayat 5 sampai 6 saya bacakan, dia mengatakan, "Engkau menghanyutkan manusia itu seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh atau bertunas, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, tetapi di waktu petang lisut dan layu." Musa di dalam mazmurnya, di dalam doanya kepada Tuhan, dia sadar bahwa Allah itu bisa menghanyutkan kehidupan manusia sedemikian rupa. Memang pada umumnya umur manusia itu 70, 80 tahun. Tetapi ada yang umur berapa bulan sudah diaborsi. Betapa singkatnya umur manusia. Kita umur berapa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Jawab di hati masing-masing. Bersyukur kita masih hidup. Banyak bayi-bayi diaborsi, banyak anak kecil kecelakaan, meninggal, sakit, meninggal.
Hidup manusia itu singkat. Kalau 70 sampai 80 tahun saja singkat, apalagi yang berapa bulan di kandungan ibu terus diaborsi oleh orang tuanya. Sangat-sangat singkat. Apa arti hidup manusia? Ya, digambarkan seperti rumput yang baru tumbuh, siang ketika kepanasan layu lagi. Cepat sekali ya. Digambarkan oleh Musa seperti mimpi. Mimpi, waktu kita tertidur, mimpi, besok bangun pagi, mimpinya hilang, terus kita lupa juga mimpi apa. Tapi kita rasa pernah mimpi ya, apa ya kemarin mimpinya? Singkat sekali. Inilah hidup manusia begitu singkat saja. Kekayaan yang banyak tidak menentukan makna hidup yang penuh arti atau tidak. Mau miskin, mau kaya, tidak ditentukan makna hidupnya, penuh arti atau tidak itu berdasarkan kekayaan mereka. Digambarkan manusia itu seperti rumput. Kita mau habiskan waktu di dunia ini seperti apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di zaman COVID ini banyak orang kaya mati, banyak. Orang miskin mati, banyak. Saldo mereka mau kemana? Ya, kita nggak tahu mati kapan. Misalkan saja kita besok mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah izinkan kita mati, saldo kita di bank kemana? Yang nggak dipakai kita, bukan? Dipakai oleh keluarga kita. Bahkan uang tersebut kalau dijadikan warisan bisa jadi sumber pertengkaran juga, tapi bisa menjadi sumber berkat juga bagi orang yang masih hidup. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu bukan lebih mementingkan kekayaan duniawi, jasmani, melainkan kita yang harus kita kumpulkan adalah harta rohani. Sebagai orang Kristen, kita harus ikut nasihat Yesus. Jangan kumpulkan harta di bumi, karena harta di bumi ngengat memakannya dan pencuri bisa mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Kumpulkanlah harta di surga, itu lebih penting daripada mengumpulkan harta di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membahas kitab Yakobus, surat Yakobus. Saya sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari surat Yakobus. Yakobus ini menurut para teolog, dia itu mengambil bahan tulisannya dari dua surat atau dua kitab. Yang pertama, surat ini terinspirasi dari surat Amsal, khususnya Amsal pasal pertama sampai ayat ke-9. Kita tahu kitab Amsal bicara soal apa? Hikmat. Dan di dalam pertemuan yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang hidup beriman. Kita sudah bahas. Dari mana Yakobus menyebutkan tentang tema hikmat, tema iman itu? Dari kitab Amsal. Yakobus mengajarkan agar orang-orang Kristen memandang kehidupan ini dengan hikmat atau bijaksana Tuhan, dan bagaimana supaya kita bisa hidup bijaksana. Dalam bagian yang kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus mengangkat tema kemiskinan dan kekayaan. Ya, bagaimana menilai orang apakah dia bijaksana atau tidak? Salah satunya adalah ketika dia mengatur keuangannya berelasi dengan harta materi itu. Apakah dia cinta akan uang? Apakah rohaninya ditentukan oleh uang yang banyak atau sedikit? Itu kita bisa tentukan orang itu berhikmat atau tidak. Bicara soal materi, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa berelasi dengan benar terhadap materi dan harta manusia itu. Gunakan uang untuk apa? Ya, gunakan uang untuk kerajaan Allah atau untuk kepuasan kedagingan kita. Banyak orang Kristen jatuh ke dalam ujian maupun pencobaan soal uang, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai Rasul Paulus yang cukup besar ya, bahkan kita bisa katakan sangat besar, sangat agung di antara para rasul-rasul yang lain, dia juga pernah menyebutkan tentang uang di dalam bagian firman Tuhan. Dia katakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Wah, akar segala kejahatan, cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Cinta uang, berburu uang, cari uang seumur hidup. Maka ada lagu yang mengatakan kan, apa yang dicari orang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Sayang sekali. Itu sumber pertama yaitu kitab Amsal yang mengajarkan kita berelasi dengan uang juga dengan bijaksana, dengan hikmat. Kita bisa mengatur apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Yang kedua, sumber kitab ini yang kedua adalah pengajaran Yesus Kristus waktu dia khotbah di bukit. Kita tahu khotbah di bukit itu sangat panjang, cukup lama. Ya, cukup lama, panjang sekali. Tema-temanya begitu singkat, begitu mudah berubah ya. Tapi Yesus khotbah itu dengan jelas. Pada perkataan bahagia, Yesus jelaskan, fokus. Terus ada hal berdoa, hal kekhawatiran, Yesus khotbah terus. Jalan terus khotbahnya. Salah satu tema yang menjadi kita fokus pada pembahasan kita pada hari ini juga adalah waktu Yesus khotbah soal kekhawatiran di bukit tersebut. Tentang rumput di padang. Yesus pernah katakan, jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih dahulu mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Wah, rumput di sekitar kita saja Tuhan dandani. Ya, kadang-kadang kita lewat bangunan suatu lantai, ada tumbuhan yang tumbuh di lantai tersebut, kecil. Wah, itu pekerjaan Tuhan juga. Tuhan mendandani mereka, semua rumput-rumput itu. Banyak kekhawatiran yang kita fokuskan atau simpan kepada hal materi. Yesus katakan jangan khawatir. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai, jangan khawatir. Maksudnya jangan khawatir apa? Apakah kita tidak boleh khawatir, cuek-cuek saja? Bukan. Jangan terlalu fokus. Khawatir boleh khawatir, supaya kita bijaksana, supaya kita berhati-hati. Tapi jangan terlalu fokus. Kita tuh harus fokus kepada Tuhan, bukan uang, bukan materi, bukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan fokus kepada berkat Tuhan. Hilangkan berkatnya, kita fokus kepada Tuhannya. Fokus kepada Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita apa. Kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan yang akan menenangkan kita. Tapi kalau fokus kepada berkat Tuhan, selamanya kita tidak akan tenang. Wah, mana berkat Tuhan? Lagi PPKM, lagi pandemi, mana berkat Tuhan? Salah. Mana Tuhan? Cari Tuhan. Jangan cari berkat Tuhan. Tuhan pasti kasih berkatnya. Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan materi tersebut. Tadi lagu yang kita nyanyikan, lagu kedua, Bapa surgawi memeliharaku ini begitu indah. Bait duanya saya akan bacakan. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai dan atau dalam laut menderu. Kuta gentar, kuta ingkar, dia tidak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Wah, lagu yang indah. Lagu yang berdasarkan firman Tuhan Yesus yang mengatakan jangan khawatir. Bunga di padang Tuhan dandani bahkan lebih indah dari jubah Salomo. Wah, luar biasa. Ya, Tuhan kita itu mengerti kita. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian sangat mudah bicara jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara. Ya, memang mudah ngomong, mempraktekannya sulit. Memang firman Tuhan memang kayak gitu kok. Ya, nggak usah dikeluhkan. Firman Tuhan itu mudah kita baca, mudah kita mengerti. Yang sulit memang melakukannya, ya nggak apa-apa, terima saja. Kenapa? Kalau sulit berarti harus kita tolak. Kalau sulit berarti kita nggak mau lakukan. Lakukan, memang sulit. Apalagi pandemi, apalagi PPKM. Bagaimana supaya tidak khawatir? Tetapi Tuhan ingin kita lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari uang itu biasa-biasa aja lah.
Ya, jangan berburu, jangan cinta uang, biasa aja. Kalau Tuhan mau kasih kekayaan, Tuhan pasti kasih. Ya, cari uang itu biasalah. Bekerja sebaik mungkin, selama masih pagi, masih ada kesempatan, coba kerjakan. Yang penting berkat Tuhan kita terima, minta, biasa aja lah. Ya. Jangan memberhalakan uang. Di bagian Yakobus 1 ayat 9 sampai 11 ini, ada 3 nasihat yang akan kita renungkan pada hari ini. Pertama, nasihat pertama itu di ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, lowly bahasa Inggrisnya ya, atau humble, itu bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Terjemahan lainnya adalah, orang Kristen yang miskin hendaklah merasa gembira kalau Allah meninggikannya. Nasihat pertama Yakobus kepada orang Kristen adalah khusus kepada orang Kristen yang miskin. Wah, firman Tuhan ini amazing ya. Firman Tuhan ini bisa fokus. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi ada firman Tuhan yang khusus, yaitu kepada orang yang miskin, dengarkanlah firman Tuhan. Wih, luar biasa. Yakobus menasihati kepada orang Kristen yang miskin, uangnya sedikit, dan bukan hanya itu, yang posisinya itu rendah di masyarakat. Mungkin karena pekerjaannya, mungkin karena statusnya, pernah jadi narapidana, pernah cerai, anak yatim piatu, mungkin orang-orang status yang sedemikian, janda misalkan atau duda, kan dipandang beda gitu ya, atau mungkin selibat ya, nggak dapat pasangan, itu juga dianggap kok nggak dapat ya, apa nggak laku gitu ya, padahal bisa saja karena panggilan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi orang yang Kristen yang miskin, orang Kristen yang posisinya rendah, perhatikanlah perkataan firman Tuhan ini, bermegah. Ya, bermegah karena apa? Karena dia punya status yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi. Ya, jangan minder. Orang miskin jangan minder. Apa sih artinya bermegah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Setidaknya ada 2 definisi bermegah yang bisa kita pelajari. Pertama, bermegah itu berarti bukan sombong atau menyombongkan diri. Aku begini loh, meskipun aku miskin, aku paling rajin pelayanan. Itu sombong, bukan bermegah. Ya, tetapi bermegah itu adalah meskipun aku miskin, meskipun anggota-anggota keluargaku yang jauh anggap aku ini tidak berguna, tapi aku punya sukacita karena aku masih bisa dipakai Tuhan di dalam gereja. Masih bisa bersukacita, aku bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Keluarga nggak tahu. Keluarga taunya kita ini buruk, miskin, ya, orang yang rendah. Tapi jangan lupa, orang lain bisa anggap kita rendah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan bisa anggap kita tinggi. Ada sesuatu berharga yang kita miliki sekalipun kita orang miskin. Ada sesuatu yang kita bisa akui di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang kita bisa bermegah, ada sesuatu yang kita bisa rasa sukacita, dan ada sesuatu yang kita miliki itu berharga. Bukan sekedar materi saja, tetapi hal-hal rohani. Kita punya Yesus Kristus, bangga dong, bermegah dong. Kita punya Alkitab, bermegah dong. Bukan hanya punya Alkitab, kita baca Alkitab. Banyak orang kaya, banyak Alkitabnya, nggak pernah dibaca. Tapi banyak orang miskin hanya punya 1 Alkitab sudah jelek, dibaca terus. Bangga, bermegah. Kita bermegah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian punya Yesus Kristus? Kita pernah bermegah nggak punya gereja ini? Kita bermegah nggak gereja-gereja Yogyakarta sudah 2 minggu pengisian oksigen? Bermegah boleh, tapi nggak boleh sombong. Memang mirip ya, sombong dan bermegah itu. Tapi bedanya adalah sombong itu kepada diri, fokus kepada diri. Bermegah itu bangga kepada kemuliaan Allah, anugerah Allah. Kalau sombong bangga terhadap kemampuan diri, rasa diri mampu melupakan Allahnya. Tetapi bermegah itu bangga karena Tuhan. Definisi kedua dari bermegah adalah bersukacita atau bersyukur tanpa mencuri kemuliaan Tuhan. Tanpa mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena ada sukacita yang mencuri kemuliaan Tuhan.
Ya, misalkan kaya tadi ya. Ini gara-gara saya rajin pangkal kaya. Ya, karena saya rajin bekerja, maka kaya. Bukan dari Tuhan. Tuhan itu siapa Tuhan? Saya kaya karena usaha saya sendiri. Nah, itu orang sombong. Tapi orang yang bermegah adalah saya kaya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan saya untuk rajin. Tuhan yang memampukan saya untuk bijaksana dalam mengatur keuangan. Itu karena kemuliaan Tuhan saja. Bukan karena saya. Bukan karena usaha saya semata-mata. Memang ada usaha betul. Tetapi yang difokuskan itu bukan usaha manusia, melainkan anugerah Tuhan. Itu bermegah. Orang yang bermegah tahu kenapa dia bersuka cita, karena dia memiliki sesuatu yang baik dan berharga, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yakobus menyatakan bahwa ternyata orang Kristen yang miskin dan posisinya rendah pun dapat bermegah. Gak boleh minder. Ya, datang ke gereja, wah, bangunannya sudah megah, orang yang miskin itu minder. Aduh, nggak matching ya, pakaian sama gedung misalkan kayak gitu ya. Ada pemikiran kayak gitu. Tapi nggak boleh. Kita bermegah. Kaya miskin di gereja sama. Nggak harus lebih dihormati orang kaya. Semuanya harus dihormati dengan hormat yang sama, respek yang sama. Kenapa? Karena kita sama-sama punya Tuhan Yesus, kita punya sama-sama firman Tuhan, Alkitab. Inilah yang harus disadari oleh orang Kristen yang miskin ataupun yang rendah statusnya, tidak banyak uang, tidak dipandang tinggi, bahwa engkau dapat bermegah. Yakobus menasihati, marilah bermegah seperti yang Tuhan mau. Apakah orang Kristen yang miskin adalah orang yang sama sekali tidak bisa ada hal yang dibanggakan? Tentu tidak. Dan juga apakah orang kaya adalah orang yang selalu ada hal yang bisa dibanggakan? Tentu tidak. Orang kaya juga bisa nggak bisa berbangga diri. Yakobus menasihati orang Kristen yang miskin dan di posisi yang rendah, ayo berbanggalah, bermegahlah. Jangan sampai kondisi keuangan kita menentukan harga diri kita, martabat kita. Apa kemegahan dari orang Kristen yang miskin dan posisinya rendah? Setidaknya ada dua ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama tadi, kabar baik yang sudah diberitakan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus menjanjikan hidup kekal kepada orang miskin bahkan. Ya, Alkitab pernah mengatakan bahwa kabar baik akan diberikan kepada orang yang miskin. Tetapi orang kaya justru dikatakan orang yang paling sulit masuk kepada kerajaan Allah adalah orang kaya. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Cukup membesarkan hati orang yang miskin. Yesus janjikan hidup yang kekal, hidup yang limpah secara rohani kepada siapa saja yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen yang baik, yang miskin tetap dapat bermegah. Karena apa? Karena kita punya Tuhan dan juga kita punya kesalehan hidup. Itulah yang membuat bermegah. Seorang teolog mengatakan bahwa orang Kristen yang miskin dan posisinya rendah dapat bermegah bukan karena dia kaya, bukan karena dia merasa tidak kekurangan, bukan karena faktanya dia kekurangan uang, bukan pula karena dia punya kemampuan untuk menolong orang lain dengan uangnya, karena dia tidak punya kemampuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, maksudnya adalah, ayolah, bermegah itu bukan dari hal yang tidak kita miliki. Bermegah itu bukan karena apa yang tidak ada pada kita. Bermegah itu adalah apa yang ada pada kita. Itu fokusnya. Orang Kristen yang kaya juga bisa bermegah. Dengan kekayaan boleh bermegah? Boleh. Ya, tapi dia gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ya. Jadi orang Kristen yang miskin dan posisinya rendah dalam masyarakat tetap bisa bermegah. Karena apa? Pemberian Tuhan. Yang kedua, alasan bermegah juga yaitu apa? Karena orang miskin itu juga diuji imannya oleh Tuhan. Ya, melalui kondisi yang miskin, kondisi yang rendah, Bapak Ibu Saudara sekalian, imannya diuji oleh Tuhan. Apakah tetap setia meskipun uang sedikit?
Apakah tetap setia pada Tuhan Yesus, tetap beribadah, tetap berdoa meskipun bangkrut? Orang miskin itu diuji. Nanti kita bahas orang kaya diuji juga oleh Tuhan ya. Maka dari itu kita harus bersyukur Tuhan menguji kita, khususnya kepada orang yang miskin. Belajar menghargai diri, bermegahlah dalam Tuhan. Nasihat kedua, Yakobus 1 ayat 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Bahasa Inggrisnya adalah, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass, he will pass away. Hendaklah orang Kristen yang kaya merasa berbangga juga, bermegah juga, kalau suatu hari Allah merendahkan orang kaya. Ya. Sebab orang kaya akan lenyap seperti bunga rumput. Apa nih maksudnya? Pertama kali saya baca ayat ini nggak ngerti apa sih, ini ngomong apa sih? Ya. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Loh, orang kaya tuh dipandang kedudukannya tinggi kok. Kenapa harus bermegah? Karena kedudukannya rendah. Tapi yang dimaksudkan adalah bukan karena kedudukannya rendah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang dimaksudkan adalah waktu orang kaya itu mengalami perubahan drastis dalam kehidupannya. Ya. Jadi kedudukannya oke lah dipandang tinggi ya. Tapi bisa nggak orang kaya suatu hari nanti dipandang rendah karena dia kehilangan uang, kehilangan kekayaan, ada masalah keluarga, ada masalah anak, bisa nggak dipandang rendah? Bisa aja. Perselingkuhan, bisa aja. Nah, waktu orang kaya tersebut direndahkan, in his humiliation, di dalam perendahannya, tetap dia bisa berbangga. Ya, kenapa berbangga? Bermegah karena apa? Karena perubahan situasi dan kondisi yang makin parah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kalau kita ibadah pakai masker, berarti kita nggak bisa bermegah dalam Tuhan? Tetap bisa. Meskipun kita hirup karbon monoksida sendiri, kita hirup, keluarkan, keluarkan lagi. Tapi kita tahu, kenapa kita hirup, keluarkan, nggak dapat udara segar selama kurang lebih 2 jam ini? Karena kita melayani Tuhan. Bermegahlah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bisa bermegah dalam kondisi perubahan yang lebih buruk. Sekarang orang kaya yang alami kebangkrutan, bagaimana bisa bermegah dalam Tuhan? Bersukacita dalam Tuhan. Memang pada umumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mengalami perubahan ke yang buruk, itu pasti ada pengalaman yang sedih luar biasa. Waduh, anggota keluarga kita dipanggil Tuhan. Meskipun dia orang Kristen, kita tetap sedih. Ini adalah keluargaku. Ada perubahan drastis yang menurut orang pada umumnya adalah buruk, kita pasti ada kesedihan. Tetapi Yakobus katakan, bahkan dalam perubahan yang drastis, perubahan yang membuat kita buruk sekalipun, ada alasan untuk bermegah dalam Tuhan. Ada alasan untuk tetap bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun buruk sekali, kondisi menyedihkan sekali, tetap ada alasan kita bersuka cita, berbangga, bermegah di dalam Tuhan. Ya, bukan berarti Yakobus katakan kalau kamu sedih nggak boleh sedih, bukan. Yakobus katakan kamu sedih nggak apa-apa, tapi jangan lupa ada sukacita yang kamu miliki di dalam Tuhan. Apa alasan orang kaya yang tiba-tiba jatuh miskin dapat bermegah dalam Tuhan? In his humiliation, dia dapat bermegah dalam Tuhan. Sama seperti orang yang miskin, imannya sama-sama diuji. Dari kaya jadi miskin, dari terhormat tiba-tiba masuk penjara. Artis tiba-tiba masuk penjara, itu dia tuh dalam masa perendahannya. Apakah kemudian dia harus stres, bahkan bunuh diri di penjara? Tidak. Dia bisa bermegah. Orang Kristen bahkan bisa bermegah di dalam Kristus. Meskipun dia di penjara, meskipun dia mati, meskipun menderita, meskipun sakit, kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan, menanggung segala perubahan yang cepat. Dan itu adalah keadaan yang dari baik jadi buruk. Yang kedua,
orang kaya juga yang di dalam perendahannya bisa bermegah, yaitu apa? Dapat menyadari bahwa harta yang dia miliki itu memang sementara, dan justru ketika kaya harus bijaksana dalam menggunakan uang sebelum bisa saja Tuhan izinkan kekayaannya hilang. Gunakan. Kekayaan itu dapat memudar. Ya. Oleh karena itu, ketika kita sadar uang kita itu bisa hilang begitu saja, maka kita bisa semakin bijaksana, bisa mengetahui mana prioritas yang utama dalam hidup. Ya, baru saja saya sharing-sharing sama teman saya, dia pernah mengalami kesulitan lah. Pernah ditipu puluhan juta. Orang Kristen, sedih. Dongkol. Kok ditipu ya? Berapa puluh juta gitu ya? Ya, tetapi orang Kristen bisa bermegah enggak? Tetap bisa, meskipun dalam kondisi yang sulit. Bahkan kita bisa merelakan, sudahlah, berkat itu enggak kemana kok. Ya, kalau Tuhan mau kasih berkat kita pasti dapat. Kalau mau Tuhan ambil berkat, kita bisa ditipu. Itu teman saya ya, masih 30-an, ditipu puluhan juta. Ada juga yang saya kenal umur 40-an gitu, ditipunya wah miliaran, ratusan juta. Bagaimana? Bisa bersukacita? Yakobus katakan bisa. Why not? Kita punya Tuhan Yesus, kita punya firman. Dan juga orang kaya yang jatuh miskin, yang dalam humiliation, perendahannya, bisa bersukacita juga karena diingatkan bahwa suatu hari hidup kita ini akan berakhir. Suatu hari uang itu tidak akan kita bawa kok ke liang kubur. Tidak. Maka dari itu mendorongnya untuk hidup dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa nggak kita bayangkan hal ini? Suatu hari nanti ya kita cuma imajinasi aja ya. Perubahan dari kaya jadi miskin. Tuhan cabut kekayaan kita, Tuhan cabut kesehatan kita. Siap nggak? Ya, kita nggak tahu kan kita bisa sakit apa beberapa tahun lagi. Kita nggak tahu keuangan kita berapa beberapa tahun lagi. Pertanyaannya adalah, siap tidak ya untuk bisa terus bermegah di dalam Tuhan? Siap tidak menanggung perubahan yang buruk itu? Orang kaya akan lenyap seperti bunga rumput. Yakobus katakan demikian. Rumput merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang paling menarik. Ada dua makna tentang rumput yang dapat kita pelajari pada hari ini. Pertama, rumput itu dalam konteks perjanjian lama maupun perjanjian baru, sampai hari ini bahkan, sebenarnya merupakan lambang kesuburan. Ada rumput berarti tanahnya subur. Tanah yang subur berarti bisa menghasilkan sumber daya alam, buah-buahan, pohon. Lambang kesuburan dan kelimpahan, itu rumput. Ya. Bukan saja itu, sapi, kambing, kuda, lembu, mereka nggak makan daging bisa gemuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mereka makannya rumput, bisa badannya semakin gemuk. Ya. Nah, rumput berarti apa? Ada rumput berarti ada ternak yang bisa dikasih makan. Ada ternak berarti lambang kekayaan juga. Berarti rumput, adanya rumput itu bermakna positif, bagus sebenarnya. Hidup manusia itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa berubah dengan cepat. Tiba-tiba sangat rohani, tiba-tiba sangat dewasa, tiba-tiba kita dapat kesuksesan. Bisa saja, ya, bisa saja berubah ke arah yang positif, seperti rumput. Tiba-tiba tumbuh dengan cepat, tiba-tiba mengalami tunas, dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu satu sisi makna rumput yang pertama. Tetapi sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, rumput juga punya metafora yang negatif. Rumput itu menggambarkan kita rapuh sementara. Rumput itu tidak bisa bertahan dengan panasnya matahari yang terlalu menyengat. Kalau ada rumput tumbuh di iklim yang panas, Bapak Ibu Saudara sekalian, rumput ini begitu kena terik sinar matahari bisa layu siangnya, sorenya sudah mati. Daun-daunnya rontok, akarnya sudah hilang. Apalagi rumput yang di tanahnya itu dangkal ya. Itu mudah sekali. Baru tumbuh pagi hari karena lembab, udaranya dingin,
Ada air, tumbuh, tapi begitu siang matahari terik, layu lagi, mati lagi. Itu menggambarkan rumput itu singkat, rapuh, sementara. Ini adalah makna yang negatif dari rumput, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu sementara, bisa hilang begitu cepat. Hidup manusia itu juga sama. Hidup manusia itu bisa begitu sementara, seperti uap digambarkan juga ya. Begitu singkat. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita yang singkat ini juga bukan hanya bisa jadi berkat bagi orang lain, tetapi kita juga bisa mengganggu orang lain untuk melakukan dosa juga. Seperti rumput mengganggu tanaman lain. Saya baru tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau bercocok tanam, mau nanam sesuatu di tanah ya, tanah itu tuh harus dikasih bahan kimia yang mematikan semua rumput-rumput di sana, supaya nggak ada rumput di situ. Karena rumput itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita ingin tanam. Berarti harus disiapkan lahannya bersih dari semua tanaman, rumput-rumput harus disingkirkan. Karena rumput itu bisa mengganggu tanaman tersebut, baru bisa bertumbuh dengan baik. Kita pun sama, sudah hidup kita sementara, kita tuh bisa mengganggu pertumbuhan rohani orang-orang Kristen yang lain di sekitar kita loh. Kita ganggu ya. Kita seperti rumput yang mengganggu pohon yang mau berbuah. Bahaya. Itu hidup manusia ya. Hidup kita itu ibarat rumput dengan makna positif, tetapi juga rumput dengan makna negatif. Dan yang selanjutnya, kita bisa lihat rumput itu tumbuh tetapi lenyap. Itu menandakan ada keadaan yang cepat berubah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita banyak mengalami perubahan. 2 minggu PPKM dikatakan, dilanjut lagi seminggu PPKM. Dilanjut lagi seminggu PPKM. Jengkel, ini gimana sih pemerintah? Tiba-tiba dapat berita perubahan, COVID-nya lebih mending, menurun. Wah, kita senang ya. Perubahan hanya sebulan lockdown, sudah ada terasa perubahannya. Itu yang kita tidak rasakan kadang-kadang ya, memandang perubahan. Perubahan hidup ini bisa drastis terjadi dalam kehidupan kita. Afghanistan yang perkiraan Amerika Serikat, Taliban ini akan bisa menguasai Afghanistan selama kurang lebih agak lama lah, mungkin sebulan gitu ya. Dalam 10 hari udah bisa mengalahkan istana negara. Taliban menguasai, kaget semua ya. Ya, presiden itu waktu itu juga, presiden di sana langsung pindah tiba-tiba. Pasukan Amerika Serikat langsung diambil, pindah. Udah nggak usah jaga Afghanistan, percuma, nggak untung. Begitu banyak perubahan, terjadi begitu singkat, ya, terjadi begitu cepat. Inilah kehidupan kita. Pandemi, perubahan pergolakan yang terjadi, ada transisi ya dalam kehidupan kita sebagai manusia seperti rumput yang berubah, bertumbuh, kering. Paginya bertumbuh lagi bisa ya, bisa saja mungkin ya. Luar biasa. Memang pada umumnya hidup kita ini sebenarnya pada umumnya ya tidak terlalu banyak perubahan lah. Rata-rata itu cukup statis, stabil. Tetapi perubahan drastis itu bisa saja Tuhan izinkan terjadi. Ya, bisa saja. Maka kita perlu persiapan hati kita untuk Tuhan. Ayat terakhir yang akan kita bahas, nasihat yang ketiga dari Yakobus adalah ayat 11, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Semarak ini adalah keindahannya ya. Demikian juga lah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Begitu juga dengan orang yang kaya. Ia akan hancur pada waktu dia menjalankan usahanya. Ini nasihat ketiga dari Yakobus, yaitu apa? Penekanan dari nasihat yang kedua. Orang kaya lagi. Yakobus gambarkan sinar matahari yang terik, melayukan rumput itu, pengaruh angin panas dari udara yang ada di sekitar rumput tersebut, mematikan rumput tersebut. Di Semarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah tanam tanaman ya, beli beberapa tanaman, tanam di lahan kecil di Semarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salahnya adalah lahan itu ada outdoor AC yang panas itu ya. Saya tanam aja, pikir nggak apa-apa, ada tumbuhan yang bisa tumbuh.
Tapi ternyata tumbuhan yang saya tanam itu tingginya itu ya kena AC panas itu ya. Lama-kelamaan mati kena AC panas. Tapi pohon bambu yang di sebelahnya itu tetap kuat. Ya kena AC air panas hawa panas pun kuat karena memang tanaman bambu kuat di tempat yang kering dan panas. Tapi pada umumnya rumput itu nggak kuat tahan panas ya. Bunga rumput itu akan rontok. Itulah gagasan yang ditekankan Yakobus. Manusia itu dapat menjadi hancur dan layu. Kita ini rentan, baik orang miskin maupun orang yang kaya. Apa yang kita sombongkan itu bisa lenyap dalam sekejap. Maka dari itu jangan sombong ya, tetapi bermegahlah dalam Tuhan. Nasihat ketiga Yakobus adalah orang kaya itu jangan berpikir bahwa dia itu akan kaya terus. Bisa saja Tuhan ambil kekayaannya. Itu yang membuat orang kaya rendah hati. Ya, jangan pikir orang kaya akan kaya terus dan jangan pikir orang yang kaya itu akan hidup selamanya. Karena orang kaya itu suka berpikir demikian. Kaya terus kok. Bisa hidup selamanya. Sakit tinggal masuk rumah sakit. Sakit beli obat yang paling mahal. Bisa immortal. Ya, cari ramuan terbaik supaya saya hidup selamanya. Wah. Banyak pandangan kita sendiri bahkan mengatakan kita ini hidup selamanya. Kita ini akan cukup selamanya. Belum tentu. Maka Paulus katakan bahwa hitunglah hari-hari sedemikian rupa supaya beroleh hati bijaksana. Hidup manusia itu tidak selama-lamanya. Kita ini bisa saja mati besok, bisa. Hari ini mati pun bisa. Ya. Hidup kita tidak selama-lamanya, maka perlu sungguh-sungguh ya. Kita itu mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau Pak Tong pernah jelaskan bahwa orang Kristen itu harus mengikuti speedometernya Tuhan. Jangan malas-malesan, hidup kita ini singkat. Hidup kita ini tidak selama-lamanya. Maka hari ini kerja giat untuk Tuhan. Ya, hari ini kerja giat untuk Tuhan. Yakobus mengatakan bahwa konsep hidup di dunia ini akan selama-lamanya adalah sebuah kebodohan. Hidup di dunia ini enggak selamanya. Ya. Hidup di dunia ini itu sementara, kita ini terbatas. Kita itu seperti bunga rumput yang akan lenyap di tengah usaha-usaha mereka. Apa yang dikatakan oleh Yakobus ini merupakan nasihat atau seruan dari Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa di dalam Yesaya 40 ayat 6. Mari kita sama-sama baca. Kita buka Alkitab kita Yesaya 40 ayat yang ke-6. Sebuah seruan yang keras ya. Sebuah proklamasi. Yesaya 40 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Wah, luar biasa ya. Yang diproklamasikan itu bukan sekedar Injil. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Dia satu-satunya jalan menuju Allah Bapa. Dia satu-satunya jalan ke surga. Tetapi dari sini kita bisa katakan, Yakobus berseru, hidup kita ini seperti bunga rumput sementara. Dan Nabi Yesaya pernah mengatakan juga bahwa seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya itu seperti bunga di padang. Keindahan manusia itu sementara. Jangan cari harta duniawi, carilah harta surgawi di surga. Seluruh umat manusia seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ini adalah sebuah proklamasi penting, sebuah kebenaran yang disuarakan oleh Nabi bahkan ya. Kita harus sadar semuanya. Dengar firman Tuhan ini. Seperti kabar baik yang diproklamasikan. Kita ini rumput yang hari ini ada, hijau tumbuh, tetapi besok sudah kering dan dibuang ke dalam api. Hidup kita sementara, tetapi jiwa kita kekal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop yang kita bahas ini, 3 ayat ini,
Nasihat Yakobus adalah orang Kristen yang miskin dan di posisi yang rendah, bermegahlah dalam Tuhan, bermegahlah dalam Kristus. Orang Kristen yang kaya kemudian jatuh miskin atau bangkrut, bermegahlah dalam Tuhan juga. Bermegahlah dalam Kristus. Orang Kristen yang kaya, yang terus dalam perburuannya untuk mencari uang, cinta akan uang, ingat, hidup di dunia ini sementara. Tidak selama-lamanya kita hidup di dunia. Maka perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, rohani kita itu ibarat apa? Musafir. Kita cuman hingga, ya, singgah. Seperti pom bensin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau perjalanan dari Solo ke Jogja, singgah di pom bensin. Tapi tujuannya yang utama adalah Jogja. Kita ini hidup di dunia, itu seperti pom bensin lah sementara. Isi bensin, bekerja di sana, tetapi tujuan kita adalah surga. Jangan habiskan hidup kita itu di tempat pemberhentian sementara itu. Dengan sia-sia. Tapi justru di tempat pemberhentian sementara ini, hanya sekitar 70-80 tahun saja, kerja mati-matian untuk Tuhan. Ini yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus sendiri, dan juga pendiri GRI. Patung itu makin lama, ya, ini bukan berarti kita memberhalakan patung, ya. Kalau kita lihat, tadi aja diumumin, speak. Ada lagi, ya. Ada aja kerjaan, ya. Memangnya orang tua nggak capek ya, umur 81, saya yakin capek. Tapi Patong juga mengerti, dia tuh singgah sementara kok. Mungkin tahun depan mati, Patong kan sering gitu ya. KKR Natal di Yogyakarta mungkin ini yang terakhir kali. Wah, kita semua giat, humas. Tahun depan ada lagi. Ya. Tapi bersyukur, setelah kita kerjakan mati-matian, nggak ada KKR lagi. Kenapa? Pandemi. Sia-sia nggak Patong ngomong, saya mungkin mati segera. Enggak sia-sia ya. Kenapa? Hidup manusia itu seperti bunga rumput. Hidup manusia itu tidak selama-lamanya. Hidup manusia baik orang miskin maupun orang kaya seperti bunga rumput. Jangan kita pikir kita hidup selama-lamanya di dunia ini. Ini hanya sementara. Ini hanya pit stop saja. Tempat pemberhentian sementara. Maka kita nikmati hidup, ya. Ingat tujuan utama hidup kita apa? Dalam Katekismus Westminster, kita sehari-hari memuliakan Allah, menikmati Allah. Hiduplah yang penuh, hidup yang limpah di dalam dunia ini, karena di dunia ini begitu sementara. Ya, begitu kita hidup itu tidak lama. Suatu hari nanti kita akan menjalani kehidupan yang kekal, itulah yang kita dambakan. Orang Kristen masuk surga. Orang non-Kristen, ini fakta yang kejam, kebenaran yang tajam, masuk neraka. Ya, orang yang tidak percaya Kristus masuk neraka. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Tuhan sudah kasih berkat di pit stop ini. Tuhan sudah tawarkan, mau percaya Yesus enggak? Enggak. Siapa Yesus? Omong kosong, juru selamat. Tidak peduli, ya sudah. Dia akan dihukum di kekekalan di neraka. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus mencari kesempatan berbuat baik. Dan yang paling penting adalah ingat untuk terus bermegah dalam Tuhan. Bersyukur, bersukacita, karena kita tuh anak-anak Allah. Mari kita sama-sama membaca Yeremia 9. Ada ayat yang begitu jelas yang mengajarkan kita itu bermegah tuh harus karena apa? Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Mari kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. Firman Tuhan yang berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya,
Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami segala kepercayaan, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, segala materi-materi yang lain. Begitu banyak Tuhan barang-barang kami di rumah yang kami bisa syukuri. Untuk teknologi, alat-alat, perabotan, ruangan-ruangan yang ada di rumah kami yang kami miliki. Begitu banyak hal yang kami bisa syukuri atas pemberian Tuhan ini. Tolonglah kami Tuhan untuk semakin berbijaksana bahwa segala hal yang Tuhan berikan itu adalah kepercayaan dari Tuhan supaya kami bisa memuliakan Tuhan dengan segala pemberian Tuhan ini. Kiranya kami bisa bersyukur, bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ajari kami juga Tuhan, ketika menapaki hari demi hari kehidupan kami di masa depan, ajar kami juga mempersiapkan diri kami untuk bisa terus bermegah dalam Tuhan. Meskipun kondisi kelihatannya buruk, sulit, begitu banyak kesedihan, tetapi kami tidak melupakan anugerah pemberian Tuhan dan juga pribadi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus yang kami boleh miliki. Kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bisa menyembah dan memuliakan Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian nomor 4, Seperti Tuhanku, seluruh baitnya. Seperti Tuhanku yang kurindukan, yang lemah lembut dan rendah hati, rajin bekerja, berani dalam benar, lebih bersujud dan selalu bergema. Serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku. Basuh dan pegang jiwaku selalu. Yang wanita bait kedua. Yang pria saja. Kerja setia untuk kerajaannya, penuh Roh Kudus memenangkan jiwa. Bersama-sama. Serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku. Basuh dan pegang jiwaku. Bait yang ketiga sambil bangkit berdiri. Seperti Tuhanku hidup bagimu, penuh kasih-Mu, nyata mulia-Mu, menyangkal diri seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhanku sampai ku berjumpa. Serahkan
hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku. Basuh dan pegang jiwaku selalu.